benar-benar sulit. Tiba-tiba ada orang yang menolong kita, melepaskan kita dari kesulitan itu. Atau kita keadaan sakit parah, divonis oleh dokter, ya 3 hari lagi mati, atau 4 hari lagi mati. Tahu-tahu terjadi mujizat, kita sembuh. Ini sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang memang kita sulit memahami, ya dosa saya diampuni, gimana sih? Karena kita semua keadaan baik. Ya, tetapi kalau kita memahami betapa kita dalam keadaan susah, sulit, penuh dengan tekanan, ya, dalam kondisi seperti itu kita dilepaskannya, ya, kita mengalami kebahagiaan, pasti kita paham, wah ini satu sukacita besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus datang ke dunia, Dia adalah Allah. Tidak mempertahankan keadaannya, kealahannya. Sebab jika Dia turun dalam kemuliaannya, dalam kuasanya, tak seorang pun yang bisa berjumpa dengan Dia. Sebab kalau manusia itu berjumpa dengan Allah dalam kemuliaannya, pastilah manusia itu mati. Sebab Allah di dalam kemuliaannya, di dalam kekudusannya, manakala berjumpa dengan manusia yang tak kudus itu, yang penuh dengan dosa, dia akan mati. Jadi betapa luar biasanya kasih Tuhan buat kita. Bukankah ini berita sukacita? Ya, jelas berita sukacita. Akhirnya kita mengenal Dia, mengenal Allah, mengenal Tuhan kita, di mana Dia datang ke dunia menjadi manusia yang dimulai dari kelahirannya, bahkan lahir di kandang domba yang hina. Sebenarnya kalau kita mau merenungkan Natal, saya renungkan bagian ini dan coba saya tarik dengan keadaan kita pandemik. Lebih mudah kita memahami sebenarnya. Jadi Tuhan mau supaya dalam memperingati Natal kita lebih kepada, ya, melihat bagaimana Allah merendahkan diri berkorban untuk manusia. Jadi kalau boleh dikatakan Natal dalam merayakan Natal, ya, sebaiknya kita tidak pesta pora, tetapi apa yang bisa kita buat, yang bisa kita korbankan untuk orang lain, supaya orang lain dapat berbahagia, itu jauh lebih utama, lebih penting daripada kita beli barang-barang mewah atau segala macam pesta pora. Seandainya kita punya dana yang besar, kemudian ditawarkan kepada saudara, saudara akan menikmati Natalan dengan suasana yang luar biasa, makanan yang enak, semua yang serba lengkap. Itu pilihan satu. Pilihan yang kedua, ada orang-orang yang menderita karena pandemi ini yang sulit. Sekarang saudara diberi kesempatan, dana itu apakah akan saudara gunakan dengan sesuatu yang wah, yang menyenangkan secara manusia, atau mengorbankan diri saudara, abaikan diri saudara untuk menikmati kenikmatan itu yang memang juga hak kita, tapi kita abaikan itu dan kemudian kita persembahkan supaya orang-orang lain pun dapat menikmati Natal pada masa pandemi ini. Ketika kita mau mengabaikan, katakan itu pilihan B. Tapi kalau kita mau nikmati, ya, untuk kepuasan kita, itu pilihan A. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu mau pilih A atau B? Yang mau pilih A, berkatnya digunakan sendiri untuk dinikmati. Wah, enggak ada ya. Pilihan B, mau berkorban, mempersembahkan yang semestinya dapat kita nikmati, tapi biarlah orang lain juga menikmati. Pilihan B, siapa pilihan B? Angkat tangan. Amin. Puji Tuhan. Itulah Natal. Inilah berita sukacita. Saya senang melihat dalam perkumpulan hamba-hamba Tuhan, ya, di Bali, ya, ada anak-anak Tuhan yang mempersembahkan, ya, dana-dana mereka untuk kemudian dikelola, ya, dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, memang dibatasi, yang benar-benar kesulitan, dibagikan. Ini sesuatu yang luar biasa.
Sebenarnya semuanya juga mengalami kesulitan dalam pandemi ini. Tetapi masih ada berkat. Dan waktu bincang-bincang dengan Ibu Pendeta, kami sharing tentang hal itu. Dan kita melihat gereja kita, saya katakan, puji Tuhan, jemaat masih terus diberkati Tuhan. Amin. Saudara diberkati Tuhan? Coba lihat kiri kanan, masih diberkati kah? Tanya. Jangan sampai enggak. Luar biasa. Terutama adalah karya keselamatan daripada Yesus Kristus kepada kita. Yang kedua, mengapa menjadi satu sukacita besar bagi kita? Yang kedua adalah karena berita itu, berita sukacita itu, ya kedatangan Yesus itu memberi damai sejahtera kepada semua umat manusia yang percaya. Perhatikan ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kedatangan Yesus untuk semua umat manusia. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak secara khusus untuk satu suku, satu bangsa, satu keluarga. Tidak. Dia datang kepada dunia, kepada manusia. Tetapi apakah semua manusia akan mengalami damai sejahtera itu? Tidak. Jawabnya tidak. Memang dia datang untuk semua manusia. Tetapi hanya mereka yang mengalami damai sejahtera di bumi adalah yang berkenan kepadanya. Siapa yang berkenan kepada Allah? Yaitu mereka yang percaya kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah berkenan kepada orang yang tidak percaya kepada Dia? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini berita yang sangat penting. Semua orang membutuhkan damai sejahtera. Semua orang membutuhkan kebahagiaan. Semua orang mau rindu bersukacita. Sukacita secara dunia terbatas. Mungkin ada orang-orang yang kita katakan bersukacita tapi tidak menyembah Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Sesungguhnya sukacitanya adalah sukacita dunia. Hanya di dunia ini. Dan itu terbatas. Akan ada waktunya dia akan tinggalkan dunia. Adakah kesukaan besar akan dialami di kehidupan yang akan datang? Atau kematian yang abadi? Ini penting saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemarin saya melihat, coba Facebook. Saya katakan kepada Ibu Pendeta, ini luar biasa. Hari ini berita tentang orang mati banyak. Tua muda, ada yang tua, ada yang muda. Turut berduka cita, turut berduka cita. Ada pendeta, ada jemaat semua, enggak harus khusus orang tua saja, enggak. Ada anak-anak. Jadi kita enggak tahu ya jumlah atau usia kita. Kita tidak tahu. Sesuatu yang harus pasti, yang harus kita yakini. Kalau kita meninggalkan dunia ini, ada tempat yang sudah tersedia bagi kita. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Lah siapa yang akan tinggal di sana? Orang yang percaya. Orang yang tidak percaya tidak akan ada di sana. Perhatikan dalam Yohanes 3. Ya kita lihat sebentar ya. Yesus datang untuk semua manusia, semua bangsa. Namun tidak semua manusia mendapatkan sukacita itu. Hanya kepada mereka yang percaya, yang berkenan kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Ini menjadi ayat favorit. Setiap Natal pasti dibaca. Jangan sampai karena sering dibaca nggak mengerti makna. Harus semakin mengerti, semakin paham. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Tuhan mengasihi umat manusia. Berbicara tentang dunia, yaitu berbicara kepada umat manusia. Semua manusia dikasihi Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasihnya yang hebat, yang luar biasa. Sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Natal itu terjadi. Kelahiran itu terjadi. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah kasih Tuhan. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya apa?
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah menjadi berita sukacita. Kalau kita di dunia suka duka silih berganti, itu sudah kehidupan. Tidak selalu hidup saudara menderita jika hari ini saudara menderita. Tidak selalu saudara bersukacita hebat di atas pada saat saudara sedang dalam posisi puncak. Ada kemungkinan saudara akan turun juga. Naik, turun, naik, turun. Itu sebabnya orang berkata hidup ini seperti roda pedati. Ya, ada kalanya di atas, di bawah, silih berganti. Itulah kehidupan. Tetapi orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia peroleh hidup yang kekal, tidak binasa, tidak akan masuk neraka. Kalau dia sudah meninggalkan dunia ini, itu maksudnya. Tetapi masuk surga. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Pasti tidak akan masuk surga. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berita sukacita yang luar biasa. Dia datang, Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia yang dimulai dari Natal itu sendiri, kelahiran Yesus. Barang siapa percaya kepadanya, perhatikan, memang Yesus datang untuk semua manusia. Tetapi siapa yang akan bersuka cita? Siapa yang akan berbahagia? Siapa yang akan mengalami damai sejahtera? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah menjadi pergumulan gereja saat ini. Inilah yang menjadi tugas anak-anak Tuhan saat ini. Inilah hati Allah. Sebab Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Berbicara tentang orang-orang yang belum percaya kepada Yesus saat ini sangat banyak, masih banyak. Dan berita sukacita Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia. Seluruh pelosok harus diberitakan, barulah kesudahannya. Jadi kita punya tugas. Natal mengingatkan kita akan tugas ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih banyak orang yang belum percaya. Berarti mereka belum memperoleh keselamatan. Banyak orang yang belum diselamatkan. Masih banyak. Saya senang melihat, mengikuti perkembangan sahabat-sahabat kita, pelayan-pelayan Tuhan yang rela meninggalkan zona nyaman, meninggalkan kota, masuk ke suku-suku, ke pedalaman, luar biasa, memberitakan kabar sukacita. Artinya mereka belum memiliki sukacita itu, yang belum percaya. Kalaupun kita melihat mereka bersukacita, itu adalah sukacita dunia saja. Karena mereka belum percaya kepada Yesus. Sesungguhnya yang terpenting berita sukacita adalah Natal. Supaya orang percaya kepada Yesus. Sehingga sukacita itu lengkap, penuh, sempurna. Maka kita harus memberitakan kabar sukacita ini kepada mereka. Apakah Bapak Ibu siap dipakai oleh Tuhan? Amin. Amin. Doa kita, dana kita, daya kita. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Apalah artinya memperingati Natal hanya untuk menikmati secara jasmani. Kita makan minum enak, pakaian yang bagus, yang rumah diperbaiki, semuanya, beli atribut-atribut ini hanya untuk aku. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Natal itu adalah pengorbanan, di mana Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Saat kita memperingati Natal, itu berarti kita harus ingat tugas kita untuk mewartakan kabar sukacita. Seperti pujian tadi, jangan hanya sebatas lagu, ya, memberitakan kabar sukacita, tetapi kita mau praktekkan.
mewartakan kabar sukacita ini kepada banyak orang yang belum diselamatkan. Natal mengingatkan kita seorang misionaris pertama bahkan datang dari surga turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya di bulan Desember, di bulan yang penuh sukacita, walaupun memang tantangan, pergumulan yang sungguh luar biasa, kesulitan kita alami, tetapi sukacita kita tidak tergantung dengan hal-hal yang jasmani ini. Sesungguhnya sukacita kita harus tergantung kepada Allah, karya Allah. Tuhan memelihara kita, menyelamatkan kita, bahkan Tuhan mau memakai kita sebagai alat di tangannya, supaya kabar sukacita ini juga sampai kepada banyak orang, kepada bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malaikat itu berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita nyanyikan satu pujian.